Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya dapat tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Yusrianto Soleh MPD. Di sini saya dapat tugas disuruh membuat beberapa macam-macam tes di SMA sederajat. Di sini ada 4 jenis tes. Yang pertama entry behavior test, yang kedua pre-test, ketiga post-test, dan keempat embedded test. Langsung saja ke yang pertama, entry behavior test. Tes ini diberikan sebelum mulai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pembelajar telah menguasai keterampilan yang menjadi persyarat bagi pembelajaran. Terus di sini juga ada contoh soalnya. Pertama, pimpinan tertinggi OJK adalah, jawabannya Dewan Komisaris. Yang kedua, Verin Stuart mengemukakan ada 2 tugas bank, yaitu jawabannya adalah sebagai penyalur kredit dan sebagai pencipta kredit. Yang ketiga, kegiatan usaha yang tidak dibolehkan oleh BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat berupa giro. Terus yang keempat, tempat jual beli surat-surat berharga disebut pasar modal. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung. Terus lanjut ke yang kedua, yang pretest. Tes ini diberikan sebelum pelajaran dimulai dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap bahan pengajaran yang akan diberikan. Di sini juga ada contoh soalnya. Yang pertama, Irving Fisher adalah tokoh ekonomi asal Amerika Serikat. Benar atau salah? Jawabannya benar. Terus yang kedua, benar atau salah, Adam Smith adalah seorang bapak ekonomi modern? Jawabannya adalah benar. Terus yang ketiga, menurut Alfred Pistonnier dan Douglas, CIG dapat dibagi menjadi kelompok ekonomi induk, cabang, dan lanjutan. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Terus yang keempat, benar atau salah, Karl Marx termasuk tokoh ekonomi? Jawabannya benar. Yang kelima, benar atau salah, tokoh ekonomi hanya satu? Jawabannya salah. Terus selanjutnya ada post-test. Tes dilaksanakan pada setiap akhir program yang bertujuan untuk mengetahui sampai di mana pencapaian, pemahaman, serta keterampilan peserta terhadap bahan-bahan pengajaran. Di sini juga ada contoh soalnya. Pertama, nilai manfaat yang didapatkan dari penggunaan semua barang dan jasa dinamakan dengan yang A nilai barang, B nilai uang, C nilai harga, D nilai guna. Jawabannya D nilai guna. Terus yang kedua, di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor produksi asli diantaranya A. Sumber daya kewirausahaan, B. Sumber daya modal dan kewirausahaan, C. Tenaga kerja dan kewirausahaan, D. Sumber daya alam dan tenaga kerja. Jawabannya adalah D. Sumber daya alam dan tenaga kerja. Terus yang ketiga, berikut ini yang termasuk ke dalam contoh faktor produksi modal, yaitu A. Bahan baku, B. Tanah, C. Karyawan, D. Pengusaha. Jawabannya adalah A. Bahan baku. Terus yang keempat, pihak yang melakukan konsumsi disebut dengan distributor, B. Investor, C. Konsumen, D. Produsen. Jawabannya C. Konsumen. Terus yang kelima, pihak yang memiliki peran dalam mempertemukan antara produsen dengan konsumen dan mendapatkan balasan jasanya dengan bentuk profesi. Yang A. Komisioner, B. Grosir, C. Agen, D. Makelar. Jawabannya adalah D. Terus yang terakhir, embedded test. Tes ini dilaksanakan di sela-sela berlangsungnya proses pembelajaran. Fungsinya sebagai masukan data yang dapat dipergunakan dalam evaluasi formatif bagi proses pembelajaran tersebut. Terus contoh soalnya, Ferry Stuart mengemukakan ada 2 tugas bank, yaitu jawabannya sebagai penyalur kredit dan sebagai pencipta kredit. 2. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem, jawabannya sistem bagi hasil. Terus yang ketiga, perusahaan pegadaian memberikan kredit kepada nasabah dengan jaminan, jawabannya barang bergerak. Terus yang keempat, apa yang dibuat dan dikeluarkan oleh bank-bank umum, baik bank umum milik pemerintah maupun bank umum milik swasta? Jawabannya uang kartal. Yang kelima, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai kestabilan, jawabannya ekonomi.
Nah, terus untuk tujuan tes tadi itu adalah sebagai proses akhir untuk setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Mungkin hanya segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.